Halo guys, selamat siang. Biasa ketemu lagi dengan channel Balagawa Wong Edan. Cai saat aing tadi geus tilu balik. Di tunang geus sepeda teh jeje. Jadi di Bandung. Teh Temang Dasana keur dibongkar tadi teh jadi balik deui. Inilah cara pembuatan untuk bahan fermentasi. Untuk bahan penyemaian cabai rawit merah. Ini Ori 212 yang bibitnya dari Jawa Timur. Ini adalah pemuda milenial Desa Tanjung Sari yang mungkin terinspirasi ketika Bapak Wong Edan di tahun 2014 menerima program Destika dari Kementerian Kominfo dan rekan-rekan RTIK nasional. Alhamdulillah, ini Saudara Eman dan rekan-rekan banyak menemukan inspirasi dari ITE ini, dan dia akan mencoba. Ini adalah pemula. Ini bahan-bahannya adalah tanah hitam yang berasal dari bawah kaki Gunung Cermai. Dan ieu nu kieu ngaranna huut badag cek urang Sunda mah. Teuing bahasa nasional nama. Nah, ini ada takarannya enggak, Pak? Itu per satu plastik. Ini 1 meter, yang mana 1 meter ini akan dibuat menjadi 5 cm ya. Yang akan jadi hasilnya seperti ini, Pak. Ini akan seperti ini. Itu adalah untuk nyemai bibit cabai 212 ori. Nah, ini lamun cek bahasa Sunda nama ieu teh ngian sosis tapi teu puguh rupa rasa. Nah, ini bikin sosis yang tidak puguh rupa dan rasanya, tapi punya harga diri dan nilai yang tiada terduga ke depannya. Berarti ini harus dilestarikan ya, Pak? Ini harus dilestarikan, dan mungkin untuk saat ini tidak perlu pemerintah dulu, apa perlu pengawasan atau bimbingan dari pihak pemerintah terkait. Kira-kiranya apa mau manual dulu secara untuk sementara ini kita berjalan dulu sesuai apa yang kita skemakan, dan saya terus menerima apa masukan-masukan. Contohnya Bapak mantanku Balagawa Rumpas yang sering sekali memberikan motivasi di mana bagaimana caranya fermentasi, yang mana alhamdulillah penyemaian sekarang ini dapat donatur pupuk kandang dari Bapak Balagawa. Alhamdulillah, terima kasih banyak, 100 karung, terima kasih banyak Pak Kuwuk. Oke, sama-sama. Nah, itulah anak-anak milenial ketika mendengar di tahun-tahun Bapak SBY di akhir jabatan, yaitu bahkan bakal adanya MEA. Setelah MEA adanya Corona, tapi anak-anak muda milenial tidak pernah takut dengan pasar global dunia atau pasar bebas atau yang namanya Corona. Dia tetap hidup berpanas-panasan dan bekerja mengeluarkan keringat demi mencapai sebuah tujuan. Soal keberhasilan itu hanya Tuhan yang tahu, tapi kita harus semangat, berupaya dan berikhtiar semaksimal mungkin sesuai ilmu dan pengalaman, walaupun otodidak, karena ada kemudahan dan kemurahan IT. Mudah-mudahan anak milenial Tanjung Sari tetap berkarya, walaupun sekarang sepertinya tidak punya induk lamun cek hayam mah. Paling berguru Pak Balagawa Rumpas, Pak ya kumaha. Ampura tapi Pak Kuwu ya mah lain nonjok bari peureum. Nah, ini ada permasalahan karena area sawahnya tidak bisa diairi sehubungan ini saluran ini adalah gorong-gorongnya mangpet, ada batu di tengah-tengah, dan ini mungkin jadi urusannya pemerintah desa dan UPTD, dinas terkait pertanian dan dinas kabupaten. Ini kita lihat. Nah, ini kolam ini untuk apa kira-kira? Untuk pengairan, Pak. Jadi kami menampung air, Pak. Jadi Bapak ini mengikuti programnya Bapak Jokowi membuat embung mini. Iya. Oke, siap. Ini adalah dana pribadi membuat embung mini untuk. Takut ada donatur dari pihak pemerintah mau memperkenalkan.
Nah, barangkali dari pemerintah terdekat atau terjauh yang mau invest kepercayaan sekali mendayung, artinya ini udah kolamnya dibangun untuk memberi kepercayaan, percobaan kepada pemuda milenial, memberi bantuan ikan. Mungkin insya Allah akan diterima. Nah, ini kolamnya ada beberapa kolam di sini. Sebenarnya kolam yang sudah terbangun ini 1, 2, 3, 4, 5 hingga ada 6, 7. Dan ini fermentasi tai kambing. Dikasih MP4 yang baru 4 hari berjalan. Nah, ini hanya belajar autodidak dari IT. Dan ini lokasinya berada di belakang rorompok PSBB. Ya, ini udah mulai melembab. Ini mudah-mudahan anak-anak ini tidak sia-sia. Dan ini kurang lebih ini ada hampir 2 hektaran, tapi yang akan dijadikan percobaan lahannya ini adalah satu bau. Dua bau dulu. Ini yang akan dicoba untuk ditanami cabai rawit. Karena katanya melawan corona harus dengan yang pedas, dengan yang panas. Maka anak-anak milenial mengambil kesimpulan untuk mencobanya. Walaupun ini airnya sulit, tidak ada. Ini kering. Ini di lahan ini nah yang akan jadi percobaan. Ini persis berada di lokasi belakang rorompok PSBB. Ini tidak bisa. Nah, ini pupuk kandangnya yang sedang difermentasi. Yang campurannya sama apa? M4 sama gula saja Pak U. M4-nya ini dari 100 karung berapa liter? Kami mencoba dari 2 liter langsung dipaksain masuk semua. Gulanya? Gulanya habis 4 kilo. Gula merah apa gula putih? Gula merah. Gula merah ini digodok dulu? Digodok dulu. Oh, ini berapa gandu? Apa ya gandu teh? Naon sih gandu teh? Buleud anu baru leud. Oh, ya kita ngitungnya kiloan aja Pak, biar lebih enak aja gitu. Oh, untuk mempermudah hitung-hitungannya yaitu pakai kilo gula merah. Tutur terima kasih kepada Balangga Warumpas yang telah memberikan pupuk kandangnya. Semoga diberikan rezekinya, Amin. diberikan keberkahannya atas Amin. pemberian pupuk kandangnya. Dan tak lupa pula ini kepada Pak Bos Koko yang juga yang telah memberikan ini baku, ada 100 baku yang telah diberikan kepada saya. Dengan sia-sia apa ada nilai? Jadi seolah-olah untuk memberikan suatu motivasi dan semangat terus kepada anak muda. Iya. Oke, terima kasih Mang Koko. Pak Haji Jumin Alhamdulillah. yang telah memberikan beberapa kayu yang telah kami gunakan untuk bahan penyemaian. Terima kasih Pak Haji Jumin, semoga tetap diberi kesehatan jasmani rohaninya. Dan mudah-mudahan mungkin ini pesan singkat tapi tidak berbobot, tidak menyentuh, tidak menyentil, bukan untuk diperhatikan. Karena ini adalah di bawah naungan tugas dan pokok fungsinya di pemerintahan desa itu mungkin ada salah satunya kasih-kasih atau kaur-kaur yang mau meluangkan waktunya untuk melihat atau menjadikan dokumentasi bahwa pemuda milenial memiliki suatu harapan yang sangat dan teramat besar. Hanya untuk dilihat saja bagi mereka itu sudah merasa kebanggaan. Apalagi ketika diberikan masukan. Maaf kalau bantuan mungkin untuk saat ini cukup kita-kita dulu lah. Yes. Nah, karena kami tidak mau dinyatakan jadi pemuda pengibul atau pengkhianat anggaran. Atau hanya berceloteh karena ngerasa iri. Tapi kami tidak, kami hanya butuh pengakuan saja. Syukur-syukur dengan bimbingannya sesuai kemampuan dan waktunya kami tunggu. Itu yang kami harapkan dan semoga kedepannya ini akan menjadi ikon desa. Karena lahan ini mungkin suatu saat ketika ini bisa dijadikan tanaman yang berhasil minimalnya. Insya Allah kedepannya destinasi wisata di Tanjung Sari yang sedang kami tata ini, yang mengarah besok lusanya ini ke Curug, ini mungkin pertanian dulu yang kita garap ya, Aiman. Betul, setuju. Nah, jadi nanti ke sini adalah mungkin bisa dikatakan agribisnis pertanian.
Itu mungkin mohon doanya dari pemirsa semuanya agar apa yang sedang direncanakan dan sedang dilakukan oleh saudara-saudari kami ini diberikan kelancaran, kemudahan, dan semoga alam pun